Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang teknik presentasi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran di hari ini adalah harapannya yang pertama, kalian akan memahami prinsip-prinsip membuat slide, presentasi yang menarik, kemudian menguasai teknik berbicara di depan audiens, dan meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Nah, prinsip-prinsip membuat slide presentasi yang menarik diantaranya adalah yang pertama, keep it simple, jadi hindari teks yang berlebihan, gunakan poin-poin bukan paragraf panjang karena kadang saya masih menemukan ada mahasiswa yang presentasi dengan teks yang paragraf yang begitu panjang. Kemudian fokus pada satu ide per slide, jangan memadati satu slide dengan banyak informasi. Nah, ini contohnya, ibaratkan ini adalah satu slide seperti itu. Slide ini membahas tentang keunggulan produk kami, gitu ya. Nah, tuliskan di sini poin-poinnya saja, misalkan hemat energi 30%, desain modern dan minimalis, garansi 5 tahun, misalkan. Poin-poinnya seperti ini. Ini judulnya. Jadi, hanya satu ide per slide. Ini bahas tentang keunggulan. Jangan bahas kelemahan di satu slide yang sama. Jadi, biar fokus seperti itu. Nah, dibuat poin-poin seperti ini, baru nanti ketika kalian presentasi, silakan menjelaskan hemat energi hingga 30% itu seperti apa, bagaimana kok bisa hemat energi hingga 30%. Nah, itu disampaikan ketika kalian melakukan presentasi, seperti itu. Kemudian, buatlah visualisasi data, jadi kalian bisa menggunakan grafik dan diagram, jadi gantikan tabel-tabel yang mungkin isinya angka-angka seperti itu, penuh dengan angka, dengan grafik yang mudah dipahami. Jadi daripada angka-angka kayak ini, orang misalkan ingin men-summarize, ingin mengetahui ini sebenarnya apa yang dibahas sih. Nah, itu kan akan sulit ya. Lebih gampang kalau dia divisualisasikan dalam misalkan pie chart atau berbentuk grafik seperti itu, dia bisa lihat, oh ternyata ada trennya itu nilainya naik atau seperti apa, seperti itu ya. Oke, prioritaskan menggunakan icon-icon untuk menggambarkan ide-ide yang kompleks itu cukup pakai icon itu kayak eh, diagram apa ya blok diagram seperti itu, proses-proses seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan membahas tentang pertumbuhan penjualan 2020 sampai 2023, kalian bisa menggunakan diagram batang atau diagram garis dengan label yang jelas, sumbu X-nya apa, Y-nya apa, terus nanti ada garis diagramnya, grafiknya, seperti itu ya. Jadi gunakan visualisasi data, kemudian keep it simple. Terus yang kedua tidak kalah pentingnya adalah konsistensi desain. Jadi gunakan tema yang seragam, pastikan font, warna, dan tata letak konsisten di semua slide. Kayak ini tadi dari awal sampai akhir kan memang temanya biru sama putih. Jadi tetap konsisten seperti itu, jangan gonta-ganti warna. Karena itu juga membuat tidak nyaman audiensnya untuk memahami atau melihat presentasi kalian. Pilih font yang mudah dibaca, hindari font yang dekoratif ya. Bisa pakai Arial atau Calibri kayak gitu. Nah, tentukan warna temanya itu penting. Kemudian jenis fontnya biasanya kalau judul bisa pakai Arial bold, terus nanti isinya Arial reguler aja gitu. Jadi tidak rumit karena kan mungkin ketika presentasi itu ada audiens yang berada di belakang ya. Dan itu akan pasti akan sulit kalau misalkan fontnya sudah sulit terbaca berada di belakang lagi ya. Seperti itu. Oke. Kemudian gunakan gambar yang berkualitas. Eh, Pilih gambar yang relevan. Jadi biasanya disesuaikan. Misalkan ini judul slide-nya tentang manfaat teknologi AI. Jadi gambar ilustrasinya ya ilustrasi robot yang membantu manusia di bidang medis misalkan. Nah, seperti ini. Nah, pastikan tidak ngeblur juga tidak pecah gambarnya. Terus kemudian eh, sesuaikan sama temanya yang pasti ya. Soalnya kadang ada tuh, misalkan ada yang suka anime gitu ya. Bahasanya itu tentang proposal tugas akhir, tentang eh, machine learning misalkan. Lah, itu kok malah gambarnya anime terus atau gambar-gambar lain seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya, disesuaikan gitu dengan apa yang mau dipresentasikan. Terus kemudian buatlah alur yang logis, jadi ikuti struktur yang jelas. Misalkan kalau buat presentasi itu atau presentasi tugas akhir, misalkan ada pasti ada pendahuluan, isi utamanya apa, kemudian ada penutup. Nah,
Harus runtut seperti itu ya. Misalkan ini contohnya slide pertama latar belakang, masalah yang dihadapi, kemudian solusi. Jadi orang tuh memahami slide kalian tuh bisa runtut seperti itu. Terus kemudian jangan gunakan animasi transisi yang terlalu mencolok. Menggunakan animasi transisi itu menarik sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak, terlalu bervariasi. Jadi orang hilang fokus nanti. Jadi oke lah, hanya untuk perubahan slide-nya aja itu ada animasi yang nggak apa-apa. Oke, kemudian tidak kalah pentingnya lagi ada libatkan audiens. Jadi mungkin ketika presentasi nanti kalian tanya, kayak kemarin saya juga tanya ke kalian misalkan terkait bahasa, apa sih yang kalian tahu dengan bahasa, gimana sih penyesuaian bahasa di tempat kalian masing-masing, seperti itu. Nah, kalau ada interaksi antara eh, audiens dan kita sebagai pemateri, nah itu juga nanti akan semakin menarik presentasinya, seperti itu ya. Kemudian gunakan elemen interaktif, misalkan QR code, polling, atau lain sebagainya. Jadi biasanya misalkan kalian coba ingin tahu pendapatnya audiens kalian, kalian bisa coba ada tampilkan QR code. Kalau orang scan, dia bisa tanya di situ misalkan, atau menjawab pertanyaan dari Anda misalkan, kayak gitu-gitu. Oke, misalkan ini ya judul set, apakah Anda siap berinovasi? Terus bawahnya ada QR code-nya, terus untuk survei singkat. Nanti biar audiensnya balas, oh siap, tidak siap, atau apa. Mungkin gitu ya. Kalau misal resen kan kadang ada yang malu atau apa. Mungkin dengan cara ini eh nanti interaksinya bisa terbentuk seperti itu. Kemudian ini, kesalahan umum dalam membuat slide biasanya teksnya berlebihan. Jadi slide-nya penuh dengan paragraf ya kan. Terus kemudian warna tidak harmonis. Jadi kombinasi warnanya itu sulit baca, sulit gitu ya. Terus kemudian desain yang berlebihan, penggunaan efek animasi yang terlalu banyak. Jadi kalau penggunaan efek terlalu banyak itu nanti akan menghilangkan fokus seperti itu. Jadi itu tolong dihindari. Kemudian grafik yang tidak relevan. Nah, kita harus menyesuaikan misalkan kalau memang mau melihat pertumbuhan penjualan seperti itu ya, grafiknya harus disesuaikan. Misalkan pakai yang grafik garis seperti itu biar terlihat trennya meningkat atau menurun, kapan meningkatnya, kapan menurunnya seperti itu. Jangan menggunakan pie chart misalkan. Nah, disesuaikan seperti itu. Kemudian nih, tadi sudah kita bahas terkait bagaimana membuat slide presentasi yang menarik, yang baik gitu ya. Kemudian penting juga untuk kita mengetahui teknik berbicara di depan audiens itu seperti apa. Jadi yang pertama, kalian harus mengenali audiensnya. Gunakan bahasa yang sesuai. Kalau memang audiensnya itu dari berbagai negara, ya ada baiknya kalau kalian menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau audiensnya mungkin hanya orang Indonesia aja, eh, itu ya kalian bisa boleh pakai bahasa Indonesia. Atau kalau mungkin kalian sudah terbiasa pakai bahasa Jawa, tapi audiensnya kalian tidak semuanya orang Jawa, ada misalkan dari Sumatera dan lain sebagainya ya, kan nggak akan nyambung nanti kalau kalian menggunakan bahasa daerah seperti itu. Kemudian yang kedua, persiapkan materi dengan baik, gunakan visualisasi yang menarik. Itu tadi yang teknik mempersiapkan slide presentasi sudah dibahas sebelumnya. Semoga itu nanti dengan guidance itu atau arahan-arahan seperti itu nanti kalian bisa membuat slide yang menarik dan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu latih suara dan intonasi. Jadi yang namanya presentasi tidak hanya dibacakan, baca datar gitu aja atau lihat nggak gitu ya. Jadi harus ada variasi nadanya, ada intonasinya, naik turunnya. Kapan ada penekanan, kapan enggak, nah itu. Biar juga tidak merasa bosan dan ngantuk. Kemudian boleh juga gunakan gestur tubuh, kontak mata, gerakan postur tubuh itu penting juga. Jadi kalau misalkan presentasi jangan melulu lihat slide, kalian harus lihat audiensnya. Kemudian mungkin perlu menjelaskan, kalian perlu pakai gerakan tangan seperti itu. Nah, itu boleh. Tapi tergantung kalau presentasinya ya. Kalau misalkan Zoom ya mungkin kita nggak bisa lebih menunjukkan gestur tubuh karena memang hanya sepotong aja kan yang terlihat hanya bagian wajah saja seperti itu dan ya kontak mata seperti itu bisa.
pakai tadi eh, nada bicara intonasi yang divariasikan itu juga bisa untuk menarik minat audiens gitu. Kemudian libatkan audiens, ajukan pertanyaan, gunakan humor. Kalau yang bisa humor, oke gitu ya. Terus yang penting lagi juga lakukan latihan berulang ya, lakukan simulasi. Nggak ada yang bisa hanya sekali terus udah jago gitu, nggak mungkin. Jadi memang berulang-ulang. Jadi kalau memang kalian mau ada presentasi yang penting gitu, ya cobalah. Nah, tapi nanti kalau memang kalian misal pekerjaannya itu memang sudah membiasakan untuk tiap hari atau tiap minggu ada presentasi bersama seperti itu ya lama-lama akan terbiasa sendiri untuk dapat menyampaikan aspirasi atau inspirasi kalian itu ke publik seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kuasai teknik membuka dan menutup presentasi. Kadang yang namanya gugup bingung tuh pertama mau apa, salamnya gimana. Nah, itu juga perlu disiapkan. Buka draft, buat draft aja nggak apa-apa. Buat draft dulu, persiapan. Nanti ketika membuka itu seperti apa, ketika menutup presentasi, ucapkan salam, beri apresiasi yang telah berpartisipasi, itu caranya gimana. Nah, itu disiapkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah belajar beradaptasi dengan kondisi sekitarnya ya. Itu penting sekali. Oke, itu tadi sekilas yang kita bahas. Yang pertama kita udah bahas tentang bagaimana membuat slide presentasi yang baik, kemudian kita sudah bahas tentang teknik bagaimana berbicara di depan audiens. Kemudian yang ketiga, tips meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Gimana sih sebenarnya tipsnya? Sebenarnya ya gitu-gitu aja ya, semuanya harus berlatih intinya gitu. Yang pertama, lakukan persiapan, kuasai topiknya, kenali audiens, pastikan PPT-nya sudah sesuai dengan keperluan. Dibaca berulang kali, dicoba dipresentasikan berulang kali gitu di depan cermin kayak gitu ya. Latihannya harus konsisten, gunakan timer, lakukan simulasi dengan orang lain. Jadi penting untuk kita membatas berapa lama presentasi kita, karena memang ketika presentasi itu kan pasti eh, ada batasan waktunya. Misalkan untuk presentasi tugas akhir itu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan demo gitu. Nah, kita harus memanage waktu itu dengan baik, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Nah, itu harus dicoba dulu, harus dilatih dulu apa yang mau kita sampaikan, berapa waktu yang kita perlukan, nah, seperti itu. Kemudian perbaikan penampilan, jadi pastikan gunakan pakaian yang rapi, pastikan postur tubuhnya tegap, siap untuk presentasi, terus tatap mata eh, audiens kalian gitu ya. Jadi tidak nunduk atau tidak kemana-mana, seperti itu. Kemudian gunakan gestur tubuh, jadi lakukan kontak mata dengan audiens. Terus yang penting lagi sebenarnya kita bisa menggunakan gestur tubuh, tapi jangan yang repetitif. Jadi misalkan tangannya selalu buka ke kanan, seperti itu terus kan ya aneh ya. Jadi eh, oke kita menggunakan gestur tubuh seperti oke menjelaskan tangannya dibuka, terus mungkin berpindah tempat seperti itu untuk menjelaskan dari satu bab ke bab lain. Itu perpindahan, ada perpindahan juga dari posisi Anda itu nggak masalah, tapi yang penting jangan repetitif. Intinya gitu. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kita mempersiapkan teknik uh, presentasi seperti itu. Nah, silakan membuat slide presentasi sesuai dengan konsep yang telah diajarkan tadi. Sebenarnya nggak harus buat baru, jadi slide-slide yang sudah ada tinggal disesuaikan. Menurut kalian ini sudah sesuai atau belum sih? Kalau memang kalian sudah menganggap itu dulu sudah sesuai, berarti ya sudah selesai gitu ya. Tinggal diupload aja. Nanti saya siapkan link uploadnya di Etol ya untuk upload PPT-nya. Kemudian silakan nanti minggu depan kita coba em, simulasikan beberapa presentasi dari kalian. Slide-nya kan udah ada, tinggal dipresentasikan. Gimana sih sebenarnya cara presentasi yang baik? Nah, silakan dipresentasikan gitu ya. Siapa yang mau presentasi ya dia yang dapat nilai gitu. Kalau yang enggak ya berarti nilainya nol gitu ya. Jadi walaupun yang kemarin tugas pertamanya itu sebenarnya ada di minggu ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan ngambil nilainya itu dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi ketika ada aktivitas atau apapun itu ya segera ambil peluang itu. Jangan nggak usah, nanti nilainya kosong, bingung sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf tidak bisa secara langsung. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya by WA atau lewat ketua kelas atau koordinatornya juga boleh. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.